my back, culture teams, tech on my mind. Neo got my back, culture teams, tech on my mind. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Naomi Diandra Olivia Butar-Butar dengan NIM 203 150 153 5. Dan dosen saya bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Model perilaku pembelian konsumen paling sederhana adalah model rangsangan respons. Menurut model ini, rangsangan pemasaran 4P adalah kekuatan utama lainnya: ekonomi, teknologi, politik, budaya, memasuki kotak hitam konsumen dan menghasilkan respons tertentu. Setelah berada dalam kotak hitam, masukan ini menghasilkan respons pembeli yang dapat diteliti seperti pilihan produk, pilihan merek, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 kelompok utama: karakteristik pembeli, budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Masing-masing faktor ini memberikan perspektif yang berbeda tentang pemahaman cara kerja kotak hitam pembeli. Meskipun banyak dari faktor-faktor ini yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemasar, faktor-faktor ini berguna dalam mengenali pembeli yang berminat dan membentuk produk dan tampilan untuk melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Budaya meliputi nilai-nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga dan institusi penting lainnya. Subbudaya adalah budaya di dalam budaya yang mempunyai nilai dan gaya hidup berbeda dan bisa didasarkan pada hal apapun melalui dari usia sampai kelompok etnis. Orang-orang dengan karakteristik budaya dan subbudaya yang berbeda mempunyai preferensi produk dan merek yang berbeda. Akibatnya, pemasar mungkin ingin memfokuskan program pemasaran mereka pada kebutuhan khusus kelompok tertentu. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembeli. Kelompok referensi seseorang, keluarga, teman-teman, organisasi sosial, asosiasi profesional mempengaruhi pilihan produk dan merek dengan kuat. Usia pembeli, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan karakteristik pribadi lainnya mempengaruhi keputusan pembeliannya. Gaya hidup konsumen, keseluruhan pola tindakan dan interaksi di dunia juga mempengaruhi penting terhadap keputusan pembelian. Perilaku pembelian konsumen
dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama: motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, serta sikap. Perilaku pembelian bisa sangat bervariasi, melintasi berbagai tipe produk dan keputusan pembelian. Antara lain, perilaku pembelian kompleks, perilaku pengurangan disonansi, perilaku pembelian kebiasaan perilaku, pembelian mencari keragaman. Konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan melihat perbedaan signifikan di antara merek. Perilaku pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen sangat terlibat tetapi memiliki sedikit perbedaan di antara merek. Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan rendah dan sedikit perbedaan merek. Dalam situasi yang mempunyai karakteristik keterlibatan rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan, konsumen terlibat dalam perilaku pembelian mencari keragaman. Ketika melakukan pembelian, pembeli melalui proses keputusan yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap dan pengaruh yang berlaku. Selama pengenalan kebutuhan, konsumen mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa di pasar. Setelah kebutuhan itu dikenali, konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi dan berpindah ke tahap pencarian informasi. Dengan informasi di tangan, konsumen melanjutkan usahanya ke evaluasi alternatif, di mana selama tahap ini informasi digunakan untuk mengevaluasi merek dalam sekelompok pilihan. Kemudian konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar membeli produk. Di tahap akhir proses keputusan pembeli, perilaku pasca pembelian, konsumen mengambil tindakan berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Proses adopsi produk dikelompokkan menjadi 5 tahap: kesadaran, minat, evaluasi, mencoba, dan adopsi. Pada mulanya, konsumen harus menyadari produk baru. Kesadaran menumbuhkan minat, dan konsumen mencari informasi tentang produk baru. Setelah informasi dikumpulkan, konsumen memasuki tahap evaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Berikutnya, dalam tahap mencoba, konsumen mencoba produk dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya terhadap nilai produk. Jika konsumen puas dengan produk, ia memasuki tahap adopsi, memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala lebih besar dan teratur. Dengan memperhatikan difusi produk baru, konsumen merespons pada tingkat yang berbeda bergantung pada karakteristik konsumen dan karakteristik produk. Konsumen bisa menjadi inovator atau penemu, pengadopsi awal, mayoritas akhir, orang yang lambat. Penemu bersedia mencoba ide baru yang beresiko.
Pengadopsi awal seringkali menjadi pemimpin opini komunitas, menerima ide baru lebih awal tetapi dengan cermat. Mayoritas awal jarang menjadi pemimpin, memutuskan untuk mencoba ide baru dengan banyak pertimbangan, melakukan pertimbangan itu sebelum kebanyakan orang melakukannya. Mayoritas akhir mencoba sebuah inovasi hanya setelah kebanyakan orang mengadopsinya. Orang yang lambat hanya mengadopsi sebuah inovasi setelah inovasi itu menjadi bagian dari tradisi itu sendiri. Produsen mencoba membawa produk mereka agar diperhatikan oleh pengadopsi awal yang potensial, terutama mereka yang menjadi pemimpin opini. Secara umum, kebanyakan orang memahami pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang. Tetapi dari sudut pandang keilmuan, istilah pasar ini bisa diartikan lebih luas. Sebut saja pasar bisnis dan pasar konsumen. Apakah Anda tahu akan kedua istilah tersebut? Ya, dalam dunia ekonomi, terkhusus transaksi komersial dikenal dua jenis pasar, yaitu pasar bisnis dan pasar konsumen. Lantas, apa perbedaan keduanya? Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dari setiap jenis pasar tersebut? Untuk menjawab hal tersebut, berikut akan dijabarkan penjelasan dari pasar bisnis dan pasar konsumen agar kita mengetahui apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Pasar bisnis market merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Ini artinya sang pembeli tidak menggunakan langsung barang yang dibelinya, melainkan akan digunakan untuk produksi produk baru yang akan dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Industri utama yang membentuk adanya pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan, manufaktur dan konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, dan lain sebagainya. Berdasar pengertian dan contoh industrinya, dapat dilihat bahwa pasar bisnis adalah pasar yang besar dan melibatkan jumlah uang dan barang yang banyak. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pembuat ban dan tentu akan membeli karet dari petani besar dan peralatan penunjang lain. Kemudian, setelah jadi, mereka akan memasok ban tersebut kepada penjual pabrik perakit kendaraan atau kepada pengecer. Di pabrik perakit kendaraan, ban akan dipasang sehingga dihasilkan produk baru berupa kendaraan. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ini artinya pasar jenis ini adalah jenis pasar yang lumrah kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga atau non-bisnis. Pada pasar konsumen, perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Di antara keempat hal tersebut, faktor yang dipercaya paling berpengaruh adalah faktor budaya. Budaya menjadi penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Dalam budaya,
terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial, yaitu diantaranya adalah agama, kebangsaan, ras, dan wilayah geografis. Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor sosial yang diantaranya terkait keluarga, kelompok acuan, serta peran dan status sosial. Selanjutnya adalah faktor pribadi yang melingkupi usia pekerjaan, lingkungan, ekonomi, dan gaya hidup. Hal-hal ini berpengaruh penting dalam pemasaran karena perilaku konsumen dibentuk melalui hal-hal tersebut. Untuk membedakan lebih detail lagi, berikut beberapa elemen yang menjadi acuan pembedanya. Pada pasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli dengan jumlah yang sedikit tetapi berkapasitas besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Bahkan dalam pasar bisnis yang besar, beberapa pembeli sering mendominasi sebagian besar pembelian. Segmentasi pasar antara pasar bisnis dan pasar konsumen pada dasarnya adalah sama. Hanya saja pada pasar bisnis dilakukan secara bertahap dengan urutan tahapannya yang sistematis. Karakteristik permintaan yang menjadi pembeda antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah sifat permintaan, stabilitas permintaan, dan elastisitasnya. Berdasarkan sifat permintaannya, pasar bisnis termasuk permintaan turunan dari konsumen. Ini artinya naik turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan konsumen terhadap sesuatu. Secara stabilitas permintaan, pasar bisnis lebih mudah terganggu dibanding pasar konsumen. Hal tersebut terjadi karena pembeli dalam pasar bisnis jumlahnya lebih sedikit, namun skala pembeliannya besar. Ini artinya penjual menggantungkan penjualannya kepada pembeli yang jumlahnya terbatas. Sedangkan elemen elastisitas dimaksudkan kepada bagaimana harga mempengaruhi pembelian. Pada pasar bisnis, permintaan total atas berbagai barang dan jasa tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan harga. Contohnya, perusahaan pembuat ban tidak berarti akan langsung menambah pembelian karet ketika harga karet turun. Berbeda dengan pasar konsumen, dalam pasar bisnis, hubungan antara pemasok atau penjual dengan pelanggan akan lebih erat karena pemainnya tidak banyak. Selain itu, nilai bisnis yang besar menjadikan perlu interaksi yang lebih erat untuk menghindari konflik. Selain itu, biasanya pelaku pasar bisnis memiliki timbal balik dalam transaksinya. Sebagai contoh, pabrik kertas yang membeli bahan kimia di perusahaan A, maka perusahaan A juga akan membeli kertasnya dari pabrik kertas tersebut. Pada pasar konsumen, keputusan dalam proses transaksi tentu tidak akan rumit. Berbeda dengan pasar bisnis di mana transaksi bersifat multi-step karena ada kebijakan, batasan, dan persyaratan atau instrumen yang perlu dipertimbangkan. Pembelian pada pasar bisnis juga biasanya
akan melibatkan pihak lainnya. Pengambilan keputusan dilakukan secara profesional sehingga usaha pembelian menjadi tidak sesederhana pada pasar konsumen. Elemen lain yang juga menjadi pembeda antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah karakteristik pemasaran. Demikian informasi yang saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan salam budi luhur.